Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Masninda SPDI. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Dan sebelum kita belajar, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada hari ini diberikannya kesehatan dan kekuatan, sehingga kita masih sempat ke madrasah guna untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Sunan Ampel. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang kita bahas adalah: pertama, menghargai penyebaran agama Islam di Indonesia melalui cerita dakwah Wali Songo dengan baik dan benar. Dua, menyebutkan asal-usul Sunan Ampel dengan baik dan benar. Tiga, menyebutkan tempat Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam dengan baik dan benar. Empat, menjelaskan tata cara Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam dengan baik dan benar. Lima, menceritakan sejarah Sunan Ampel sebagai dan benar. Pertama-tama kita akan membahas tujuan pembelajaran, yaitu menghargai penyebaran agama Islam di Indonesia. Dalam menjalankan ajaran Islam dan penyebarannya dimulai di Pulau Jawa, Sunan Ampel mendapatkan tantangan. Gerakan-gerakan dalam sholat dianggap aneh dan ditertawakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ia juga dicela ketika memilih makanan yang halal dan menolak makanan yang dilarang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyebutkan asal-usul Sunan Ampel dengan baik dan benar. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya Syahid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Asmargandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandraulan dan kerajaan Champa atau dari Asia Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan yang ketiga, menyebutkan tempat Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam dengan benar. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Burere yang sebelumnya tinggal di daerah Champa. Mereka datang
bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kemudian tujuan yang keempat, melaksanakan tata cara Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam dengan baik dan benar. Pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Tiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Keempat, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Kemudian tujuan yang kelima yaitu menceritakan sejarah perjuangan Sunan Ampel dengan baik dan benar. Nah, pertama, membentuk jaringan keberatan dalam penyebaratan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Strategi inilah yang menjadi Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara pertama, damai, kedua, moderat, ketiga, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Untuk kepentingan dalamnya, Sunan Ampel membangun masjid sebagai ibadah dan membangun pesantren tempat mengajar ilmu agama. Kemudian nomor 4, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam asuhan penyebaran dan pengembangan dakwah Islam Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang dianjurkan. Pertama, berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap orang lain. Nomor 2, toleran.
dan selalu menjadi hubungan baik dengan semua kalangan. Ketiga, sosok pemimpin merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. 4. Seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Islam. Nah, sampai disinilah pelajaran yang saya bawakan. Anak-anak, semoga dengan adanya pembahasan hari ini kalian telah memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dahulu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanya Ali Murtado dan Raden Burere yang sebelumnya tinggal di daerah Campak. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kemudian tujuan yang keempat, melaksanakan tata cara Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam dengan baik dan benar. Pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. 3. Membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Keempat, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Kemudian tujuan yang kelima yaitu menceritakan sejarah perjuangan Sunan Ampel dengan baik dan benar. Nah, pertama, membentuk jaringan keberkatan dalam penyebaran Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Strategi inilah yang menjadi Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman.
Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara pertama, damai, kedua, moderat, ketiga, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Untuk kepentingan dalamnya, Sunan Ampel membangun masjid sebagai ibadah dan membangun pesantren tempat mengajar ilmu agama. Kemudian nomor 4, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam asuhan penyebaran dan pengembangan dakwah Islam Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang dianjurkan. Pertama, berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap orang lain. Nomor 2, toleran dan selalu menjadi hubungan baik dengan semua kalangan. Ketiga, sosok pemimpin merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. 4, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Islam. Nah, sampai disinilah pelajaran yang saya bawakan. Anak-anak, semoga dengan adanya pembahasan hari ini kalian telah memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dahulu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah. Mendapatkan dukungan para penguasa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara pertama, damai, kedua, moderat, ketiga, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam.
Untuk kepentingan dalamnya, Sunan Ampel membangun masjid sebagai ibadah dan membangun pesantren tempat mengajar ilmu agama. Kemudian nomor 4, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam asuhan, penyebaran dan pengembangan dakwah Islam Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang dianjurkan. Pertama, berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap orang lain. Nomor 2, toleran, dan selalu menjadi hubungan baik dengan semua kalangan. Ketiga, sosok pemimpin merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. 4, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Islam. Nah, sampai disinilah pelajaran yang saya bawakan. Anak-anak, semoga dengan adanya pembahasan hari ini kalian telah memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dahulu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah. Dan membangun pesantren tempat mengajar ilmu agama. Kemudian nomor 4, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam asuhan, penyebaran dan pengembangan dakwah Islam Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang dianjurkan. Pertama, berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap orang lain. Nomor 2, toleran, dan selalu menjadi hubungan baik dengan semua kalangan. Ketiga, sosok pemimpin merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. 4, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Islam. Nah, sampai disinilah pelajaran yang saya bawakan. Anak-anak, semoga dengan adanya pembahasan hari ini kalian telah memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dahulu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum